Depan ini. Lucu tuh ya. Melahirkan. Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Dirkrim Polda Jawa Tengah, didampingi oleh para Kasubdit dan rekan-rekan dari Direktorat Kriminal Umum, dan juga rekan-rekan media yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, Polda Jawa Tengah dalam hal ini Direktorat Kriminal Umum akan merilis salah satu kasus pengungkapan yang dilakukan, dan begitu banyak juga apresiasi dari masyarakat. Kami tidak berpanjang lebar, kami langsung saja untuk silakan dari Direktorat Kriminal Umum menyampaikan kasusnya, dan juga nanti dari rekan-rekan silakan bertanya dan kita upayakan ada komunikasi untuk tanya jawab, dan juga mungkin nanti ada tambahan misalnya dari Pak Wadir maupun dari Kasubdit. Silakan, kami langsung saja, silakan. Terus, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kabid Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan rekan-rekan media sekalian, Pak Wadir, para Kasubdit dan Kanit. Hari ini atas izin Pak Kabid Humas, kita menyampaikan pengungkapan kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Debt Collector atau DC. Bahwa ada 2 laporan polisi yang masuk ke Polda Jateng, khususnya ke Krimum. Yang pertama ada pada tanggal 3 November, laporan polisi, kemudian yang kedua ada pada tanggal 8 November. Yang pertama adalah kasus di mana DC atau debt collector ini menerima surat kuasa dari leasing untuk melakukan pengambilan unit kendaraan roda 4. Kemudian korban pada saat berada di Gedung Mendu pada tanggal 2 sedang akan menghadiri wisuda keluarga. Kemudian didatangin oleh beberapa orang yang mengaku adalah perwakilan dari leasing sebagai DC atau debt collector. Kemudian terjadi percekcokan karena mobil tersebut dipinjam oleh kreditur. Ada keluarganya yang wisuda, kemudian dipinjam, kemudian dihadang oleh mereka. Kemudian pemilik datang, terjadi percekcokan, kemudian terjadi pendorongan, ada pemukulan. Kemudian yang bersangkutan, korban meninggalkan kendaraan tersebut, dan oleh tersangka mobil tersebut diangkut menggunakan towing. Adapun barang bukti towing tersebut ada di sebelah kiri. Kemudian mobil korban itu ada jenis Scania. Oleh karena itu, kemudian kita melakukan penangkapan terhadap 2
dua tersangka dengan inisial SN dan YA. Kemudian ada 4 tersangka yang masih dalam DPO. Kemudian kita tetapkan pasal 363, 365, pasal pencurian, kemudian pencurian dengan pemberatan karena pada malam hari, kemudian 368 dan pasal 55 dan 66. Ancaman hukumannya maksimal 9 tahun. Kemudian pada tanggal 8 November ini juga terjadi bahwa DC tersebut mengajak korban ke kantor leasing, kemudian dipaksa untuk menyerahkan kendaraan tersebut. Namun oleh korban tidak diserahkan, mobil ditinggal, kunci dibawa pulang. Pada malam hari tanggal jam 21.30, tersangka memerintahkan kepada teman-teman yang lain untuk mengangkut kendaraan tersebut menggunakan towing tersebut, kemudian dibawa ke pool, dan pada saat besoknya korban datang ke sana, mobilnya sudah tidak ada, sehingga dilaporkan ke pihak kepolisian, dan kami melakukan tindakan identifikasi dan menangkap ada 6 tersangka. 6 tersangka yang ada di belakang ini, perannya masing-masing, ada yang memerintahkan mengangkut, kemudian ada yang ikut serta, dan pasal yang kami kenakan sama 363, 365, 368, pasal 55, pasal 56 KUHP. Ancaman maksimal 9 tahun. Kenapa ini mereka melanggar hukum? Bahwa dalam leasing terjadi kreditur macet. Leasing wajib melaporkan kepada pihak kepolisian yang diatur pada Undang-Undang Fidusia, dan eksekusi kendaraan yang macet di kreditur adalah kewenangan dari pengadilan setelah adanya penetapan dari pengadilan. Jadi tidak ada orang leasing memberi surat kuasa kemudian melakukan penarikan secara paksa, itu tidak ada. Tugasnya DC hanya melakukan penagihan hutang atau kredit macet atas tunggakan-tunggakan yang terjadi pada pihak leasing. Oleh karena itu, pihak leasing juga kami akan periksa apakah peran dari leasing memberi surat kuasa salah prosedur. Baik dari legal direktur dari pihak leasing, kami sudah memeriksa, nanti juga kepada direkturnya akan kami lakukan pemeriksaan. Bila mereka terlibat dalam dan adanya kesalahan melakukan prosedur pemberian surat kuasa, kami juga bisa kami tetapkan sebagai tersangka. Tapi itu masih proses penyidikan. Oleh karena itu rekan-rekan, dari 8 tersangka masih ada 7 tersangka yang DPO. Saya, Direktorat Kriminal Umum, mengingatkan kepada DPO untuk segera menyerahkan diri. Anda boleh lari kemanapun, tapi Anda tidak bisa bersembunyi. Tim kami, Jatanras dan Resmob, akan tetap mengejar Anda kemanapun Anda berada. Bila Anda tidak menyerahkan diri, maka anggota kami dari Resmob di Jatanras akan melakukan tindakan tegas dan terukur. Oleh karena itu, saya imbau kepada tersangka yang DPO yang melarikan diri segera menyerahkan diri kepada pihak kepolisian, khususnya Krimum Polda Jawa Tengah. Kepada masyarakat, kami mengimbau untuk melaporkan bila ada kejadian yang serupa terhadap masyarakat, segera melaporkan kepada kepolisian. Dan kami Polda Jateng, khususnya Krimum Polda Jateng, mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah memberikan apresiasi kepada kami, dan ini adalah bentuk motivasi kepada kami untuk tetap melayani dan mengayomi masyarakat dan mengungkap kasus-kasus yang terjadi kepada masyarakat. Terima kasih atas apresiasi dalam bentuk karangan bunga yang diberikan kepada kami, dan kami tidak bisa menyebutkan satu persatu karena karangan bunga cukup banyak diberikan.
Saya kira itu rekan-rekan media, silakan kalau ada pertanyaan nanti akan kami jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari rekan-rekan media ada yang menanyakan terkait kasus ini? Silakan angkat tangan, sebutkan nama dan medianya. Kalau ya, di antara warga itu ada yang pernah melakukan yang sama. Ya. Dari mana, Pak? Ya, TV. Berdasarkan pemeriksaan dari penyidik bahwa mereka ini sebagai DC sudah ada yang 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Tapi baru ketangkap baru kali ini. Ya, jadi kita proses baru kali ini. Karena ada masyarakat yang menjadi korban ditarik tapi tidak melaporkan kepada pihak kepolisian. Sehingga kami tidak bisa melakukan tindakan. Tetapi ini masyarakat berani melaporkan kepada pihak kepolisian sehingga kita melakukan tindakan upaya paksa melakukan penangkapan seperti itu. Jadi dalam proses ini mereka baru 1 kali, tapi tidak menutup kemungkinan sebelum-sebelumnya sudah terjadi tapi masyarakat tidak berani melaporkan. Gitu. Terima kasih. Ya, jadi begini, berdasarkan pemeriksaan kita, penyidik, mereka langsung membawa ke pihak leasing. Jadi tidak ada indikasi untuk menguasai barang. Jadi perbuatan mereka yang salah. Ada mengancam, kemudian 170 melakukan pengeroyokan, pemukulan, kemudian intimidasi, pengancaman, kemudian mengambil barang tanpa seizin pemilik. Jadi mengambil barang tanpa izin pemilik kan itu sama dengan mencuri. Jadi gitu. Jadi dibawa langsung ke pihak leasing, di sana dipaksa membuat berita acara penyerahan. Ya, korban tidak mau, kemudian mereka secara paksa juga mengambil kendaraan tersebut, kemudian dibawa ke pool di poolnya leasing seperti itu. Jadi upahnya berapa mereka menerima setiap penarikan itu? Itu yang pertama. Yang kedua, identitas yang buron itu ada berapa, itu perannya apa aja, mungkin bisa diungkap identitasnya berapa. Ya, terima kasih. Untuk DPO ada 8, dari LP yang kedua ini ada 4 kasus yang di Gedung Mundu atas nama AS, ini inisial, kemudian TS, kemudian BD dan AW. Kemudian juga dari LP yang tanggal 8 yang kejadian di kantor leasing, ini ada YM, kemudian ada PM, dan ini ada salah satu direktur dari PT Debt Collector tersebut dan sekarang masih melarikan diri, ini yang kami kejar. Kemudian AB, kemudian juga JS dan SA, jadi ada 8. Kemudian mereka setiap mengambil kendaraan diupah berapa? 15 sampai 50 juta setiap tarikan mobil. Jadi leasing membayar 15 sampai 50 juta berdasarkan jenis kendaraan. Jadi kalau mobilnya semakin mewah, semakin mahal ya berarti semakin mahal. Jadi berdasarkan tergantung jenis kendaraan. Ya, apalagi? Ada berapa leasing Pak yang mereka bincang? Untuk saat ini 2 leasing. Jadi 2 leasing, kita akan periksa 2 leasing tersebut ke keterkaitan peran dari leasing tersebut. Apakah memang mereka tahu atau pura-pura tidak tahu atas tindakan yang mereka lakukan seperti itu. Ya. Ya. Ya, pasti kita sudah koordinasi dengan wilayah dan resmob kita juga sudah berangkat. Ada di salah satu DPO-nya ada pulang kampung. Jadi kita akan kejar ke sana. Ya, kita koordinasi juga. Jadi tetap. Nah, kita sudah ingatkan kepada tersangka yang belum menyerahkan diri karena dari 8 ini ada 1 yang menyerahkan diri. Menyerahkan diri ke pihak kepolisian ini sehingga ya kita proses. Itu sudah berarti merupakan hal yang positif. Tapi bagi yang melarikan diri ya kita akan nanti melakukan upaya paksa, tegas dan terukur. Saya kira itu. Terima kasih. Apakah
Apa tadi yang bertemu? Korban lain ada, tapi belum melaporkan kepada kita. Jadi kami imbau kepada masyarakat yang merasa menjadi korban, silakan lapor kepada Jatanras Krim Polda Jateng. Kami akan segera menindaklanjuti apabila ada DC-DC debt collector yang melakukan pelanggaran hukum dengan cara-cara premanisme. Jadi ini mereka melakukan dengan cara-cara premanisme. Itu tidak boleh. Itu melanggar hukum, pasti akan kami tindak dengan hukum juga. Kemudian kendaraan-kendaraan yang kemarin kami ungkap yang akan dikirim ke Timur Leste itu lagi proses persidangan. Jadi proses persidangan itu barang bukti masih kita amankan di pelabuhan. Kemudian juga Polres Pati juga sedang mengungkap juga ada pengiriman-pengiriman itu. Berbeda. Jadi tidak ada kaitan yang pengiriman ke Timur Leste dengan tersangka yang ada di belakang. Berbeda kasus. Cukup? Oke, kita foto. Hah? Ini kan terus dua jaringan ini Pak, pengiriman motor dan sama kendaraan. Mungkin ada jaringan dari ya. Jadi kasus DC ini kan dengan leasing menarik kendaraan dari pihak kreditur. Ini satu kasus dengan melanggar hukum, dengan cara premanisme, memaksa, mengancam, melakukan pengeroyokan dan sebagainya. Yang kedua, pengiriman kendaraan roda 2 dan roda 4 ke Timur Leste yang kami gagalkan itu adalah kendaraan-kendaraan yang kredit juga ke pihak leasing. Kelompoknya beda. Tersangkanya sudah kami tangkap dan tersangka tersebut adalah residivis pada tahun 2021 yang kita ungkap juga pengiriman kendaraan ke Timur Leste dan sudah divonis 2 tahun. Kemudian yang bersangkutan bebas melakukan kegiatan yang sama. Pengumpulan kendaraan tersebut pada 2021 TKP ada di Pati. Untuk sekarang 2023 pengumpulan kendaraan-kendaraan yang akan dikirim ke Timur Leste dikumpulkan di Jogja. Kemudian dikirim lewat pelabuhan Semarang. Sehingga ada 3 tersangka. 1 yang sudah kami amankan atas M. Kemudian yang kedua adalah tersangka yang mengumpulkan kendaraan-kendaraan yang ada di Jogja. Yang ketiga adalah tersangka warga negara Timur Leste. Itu masih kita koordinasi dengan kepolisian Timur Leste. Jadi polis kita akan koordinasi. Gitu Pak. Terima kasih. Oke, nah ini kita foto bersama bawa BB-nya. Dulu tengah. Kanan. Udah tengah ya? Lagi. Oke, Pak. Cukup ya? Bawa. Benedictus itu. Balik kanan. Tomsir. Mana Tomsir? Tomsir. Sebelum salam. Sini turun. Kamu sudah kerja DC berapa lama? Dari tahun 1999, Pak. Ini berapa tahun ini? 23 tahun. Sudah pernah melakukan pelanggaran hukum nggak? Coba kamu cerita. Jadi proses ini pada saat tanggal 6 Oktober, pada saat tanggal 6 Oktober, saya berada di pos kediaman rumah Anggit Mataung. Saya diajak dengan Anggit Mataung
Saya Pak sama adik Pak Paung ada bertiga. Nah, saya bertiga diajak dia, ayo minta tolong ada mobil saat ini di kantor Cibinaga. Nah, lalu di WA, setelah di WA si Lantas Napaung sudah telepon sama pejabat Cibinaga. Pejabat Cibinaga menyatakan udah itu kontrak udah habis, tuing aja bawa ke pool. Nah, setelah itu Anggit Napaung perintahkan saya suruh balas di WA, suruh panggil Derek tunggu di situ. Cuman itu aja saluran Pak. Saya sama Anggit Napaung digaji Pak. 20 sampai 30 Pak per bulan Pak. Hah? Enggak Pak. Semuanya global itu Pak. Iya Pak. Saya bertiga. Saya sendirian. Iya Pak. Saya ini Pak MPT ini saya hidup itu bisa sampai dengan 30 mobil. Target gak? Target. Itu saya sendiri. Ini sangat ini saya nggak pernah membuat itu saya ikan sini. Anak buah kamu ada berapa? Nah kemudian kamu ini nggak apa? Setiap penarikan ada trik-trik nggak? Supaya si apa korban mau menyerahkan. Karena pada saat kejadian ini saya kejadian kamu yang sebelum-sebelumnya juga. ya sebelumnya juga pernah. Cukup ya? Cukup. Tanya yang kasus yang ini. Yang sebelum-sebelumnya enggak? Ya, ada. Cukup ya? Ada? Mau tanya lagi? Namanya siapa tadi? Tomsir. Tomsir. Tomsir Guldom. Oke, cukup ya. Terima kasih. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.